Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Arnas, NIM 203119029, kelas MPI 2. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal berikut ini. Pertama, jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan dilakukan dalam lembaga pendidikan. Jawaban: pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dalam pendidikan merupakan penilaian dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pelaksanaan program kerja lembaga pendidikan. Apakah terlaksana dengan baik sesuai prosedur dan rencana yang ditetapkan, karena penilaian berkaitan dengan usaha peningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Menurut pendapat saya, manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok, ataupun organisasi, karena untuk mengatur perencanaan segala hal untuk dapat hasil yang baik di kemudian. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer perlu menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bertentangan dari para pemangku kepentingan organisasi. Manajemen juga dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Pertanyaan keempat, kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli tersebut. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu dua ahli pendapat tentang fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama itu planning, perencanaan, yakni melakukan perencanaan terkait tujuan dan target perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan. Ketiga, commanding atau pengarahan, yakni memberikan arahan kepada pekerja agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing sesuai standar yang telah diberikan. Coordinating. Keempat, pengkoordinasian, yakni melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, bentrok, kekosongan kegiatan dengan cara menghubung-hubungkan dan menyelaraskan pekerja-pekerja sehingga saling bersinergi satu sama lain. Controlling atau pengendalian, yakni kegiatan memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikondisikan dapat berjalan dengan sesuai target. Fungsi manajemen menurut George C. Terry. Yang pertama itu planning, perencanaan, yakni pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, organizing, pengorganisasian, yakni penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan pekerja, dan penyediaan sumber daya terhadap tiap pelaksanaan kegiatan. Aktuanti, pelaksanaan, yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Keempat, controlling, pengendalian, yakni proses penentuan apa yang harus dicapai dan penilaian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut saya, pendapat ahli yang sesuai fungsi manajemen pendidikan ialah J.R. Terry,
karena setelah saya melihat pendapat dari dua ahli tersebut hanya pendapat G. Arteri yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, karena dalam fungsi manajemen pendidikan terdapat 4 fungsi yang paling diperhatikan. Yang pertama, fungsi manajemen pendidikan: pelaksanaan, pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan. Pertanyaan kelima berhubungan dengan soal kasus. Ini kasus-kasus yang saya akan selesaikan. Menurut saya, apabila saya menjadi kepala sekolah, tindakan yang saya ambil adalah kepala sekolah harus menjadikan guru yang berkualitas dan mampu menghadapi perubahan-perubahan kurikulum, serta memiliki kemampuan untuk membuat program-program baru yang ada pada kurikulum tersebut. Kepala sekolah harus mengadakan rapat mengenai perubahan-perubahan tersebut. Kepala sekolah harus memantau edukasi yang dilakukan oleh guru dan kesiapan guru dalam mengajar, seperti upaya yang dilakukan terkait dengan menguasai karakteristik peserta didik. Untuk dapat mewujudkannya kinerja tersebut secara efektif dan optimal, guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan memadai tentang karakteristik peserta didik dan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam tindakan nyata yang tepat. Itulah hasil presentasi saya atas jawaban dari soal-soal tersebut. Apabila ada kesalahan pengucapan, perkataan, atau tindakan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.